Beberapa waktu lalu, gedung DPR kembali ramai oleh demo. Ratusan massa turun ke jalan memprotes berbagai kebijakan. Tapi salah satu isu yang paling sering disorot adalah soal gaji anggota DPR. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya fungsi DPR sampai gajinya bisa sebegitu besar? Negara lain juga punya lembaga legislatif, tapi bagaimana perbandingan gajinya dengan Indonesia? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas, mulai dari fungsi DPR, negara-negara yang punya lembaga serupa, sampai perbandingan gaji mereka di seluruh dunia. Jadi jangan di-skip video ini sama sekali ya. Sebelum kita lanjut, Mimin pengen kasih tahu teman-teman, ini ada handbag atau tas yang biasa dipakai di tangan yang buatan lokal, namanya Hikemore teman-teman. Tasnya ini bagus banget loh, dari desainnya aja elegan banget nih. Cocok banget untuk kalian yang pengen keluar bawa banyak barang tapi malas ribet. Ini bisa muat dompet, handphone, powerbank, atau kartu-kartu kalian bisa kalian masukin ke dalam sini loh teman-teman. Ini pun udah anti air, jadi ketika hujan kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Nah, jadi untuk kalian yang tertarik, kalian cukup klik linknya di kolom komentar. Mari kita lanjut ke videonya teman-teman. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga negara yang punya kekuatan yang sangat besar. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20A Ayat 1, DPR punya 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi legislasi. Tugas utama DPR adalah membuat undang-undang bersama Presiden. Semua peraturan yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pendidikan, pajak, sampai transportasi, lahir dari proses legislasi di DPR. 2. Fungsi anggaran. DPR juga berperan besar dalam menyusun dan menyetujui APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Artinya semua uang negara, dari gaji PNS, pembangunan infrastruktur, kemudian sampai subsidi harus mendapat persetujuan DPR. Bahkan nih, kalau pemerintah ingin memindahtangankan aset negara atau membuat perjanjian internasional yang penting, DPR ikut andil. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, jadi disinilah DPR sering disebut sebagai wakil rakyat. DPR punya hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Caranya lewat hak interpelasi, kemudian lewat hak angket serta hak menyatakan pendapat. Jadi DPR itu bukan sekedar kumpul di ruang yang megah, tapi sebenarnya punya tanggung jawab yang besar. Memastikan negara berjalan sesuai dengan aturan dan rakyat terlindungi. Jadi teman-teman, DPR itu sebenarnya sangat penting. Tapi tergantung orang-orang yang berada di dalamnya. Apakah mereka melaksanakan tugasnya dengan baik atau malah menindas rakyatnya sendiri? Nah, jadi kalian bisa simpulkan teman-teman, DPR itu sebagai pengawas agar pemerintahan atau kekuasaan tertinggi itu tidak semena-mena dalam membuat peraturan. Negara-negara yang punya DPR atau parlemen. Indonesia bukan satu-satunya negara yang punya DPR. Hampir semua negara demokrasi memiliki lembaga legislatif, walaupun namanya berbeda-beda. Di Australia namanya Federal Parliament yang terbagi jadi House of Representatives dan Senate. Kemudian Prancis ada National Assembly sebagai wakil rakyat. Di Finlandia dikenal sebagai Eduskunta. Afrika Selatan juga memiliki National Assembly. Seperti juga ada Swiss dan Inggris, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi teman-teman ya, negara-negara demokrasi yang memiliki DPR. Intinya, hampir semua negara demokrasi punya sistem serupa sebagai lembaga yang berfungsi mewakili rakyat dalam membuat aturan, menyusun anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tadi kita udah ngomongin soal tugas, sekarang kita akan bahas soal gajinya. Nah teman-teman, banyak banget kemarin yang demo soal gaji DPR di Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu perbandingan gaji DPR di Indonesia dengan negara lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering heboh nih teman-teman ya. Nah, di Indonesia, anggota DPR itu bisa menerima lebih dari 100 juta per bulan, walaupun kemarin sudah direvisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Jika dihitung setahun, total besarnya sekitar 1,2 miliar. Angka ini belum termasuk fasilitas lain, seperti rumah dinas, mobil dinas, hingga dana reses. Kemudian Australia. Anggota Parlemen Australia mendapat gaji sekitar 3,9 miliar per tahun. Memang jauh lebih besar ya teman-teman ya. Tapi ingat, Australia juga pendapatan per kapitanya cukup tinggi. Dan juga biaya hidup di Australia itu jauh lebih mahal.
Kemudian juga ada Prancis yang gajinya sekitar 127 juta per bulan. Ada Finlandia yang mulai dari 128 juta per bulan. Afrika Selatan memiliki 1,1 miliar per tahun. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, angka ini lebih kecil. Meskipun Afrika Selatan juga negara berkembang. Di Swiss, anggota parlemen bisa mendapatkan 2,3 miliar dan 2,7 miliar per tahun, teman-temannya itu kisarannya. Jadi nih teman-teman, meskipun Indonesia bukan yang tertinggi, masalahnya ada di perbandingan dengan rata-rata gaji rakyat. Di Indonesia, gaji rata-rata pekerja hanya sekitar 3,1 juta per bulan. Artinya seorang DPR bisa mendapat gaji yang lebih dari 30 kali lipat pendapatan rata-rata masyarakat. Nah, kesenjangan inilah yang sering memicu kontroversi. Kesimpulannya, DPR punya peran penting dalam negara. Membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan mengawasi pemerintahan. Hampir semua negara demokrasi punya lembaga serupa, hanya beda nama dan sistem. Soal gaji, Indonesia memang tidak paling tinggi dibanding negara maju. Tapi perbandingan dengan pendapatan rakyat membuat isu ini selalu jadi sorotan. Sekarang, giliran kalian yang menjawab. Menurutmu, apakah gaji anggota DPR di Indonesia sudah wajar dengan tanggung jawab mereka atau perlu ditinjau ulang? Tolong tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak tertinggal informasi menarik lainnya.